Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan bentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita.
Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, "Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan." Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GBI Taman Modern. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rutin mengikuti ibadah online setiap minggunya. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada keluarga yang baru pertama kali bersama kami dalam ibadah online ini. Jangan lupa ajak saudara, tetangga, dan teman-temannya untuk mengikuti ibadah online. Walaupun kami masih beribadah di rumah, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan selalu hadir dalam setiap rumah-rumah kita. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Dalam memulai aktivitas kita setiap hari, marilah kita mulai dengan berdoa dan mengandalkan Tuhan. Kita minta Tuhan untuk memberikan kita hikmat agar kita bisa hidup dipimpin oleh Tuhan dan hidup berintegritas. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, marilah kita mulai dengan doa. Tuhan yang baik, terima kasih Bapak buat kesehatan dan berkat yang Tuhan berikan sehingga kami hari ini bisa memulai ibadah kami lagi ya Tuhan. Tuhan, walaupun kami masih beribadah di rumah, kami undang hadirat Tuhan untuk hadir ke dalam setiap rumah-rumah kami ya Bapak. Tuhan, biarlah setiap
pujian dan penyembahan yang keluar dari mulut kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap firman Tuhan juga yang masuk ke dalam hati kami bisa terima dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita buka hati kita pada hari ini. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau memuji Dia. Kita mau menyembah Dia. Kita mau meninggikan dan mengagungkan Dia. Sebab Dia adalah Allah yang luar biasa bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dari tempat ini Tuhan, kami menyembah-Mu ya Bapa, karena keajaiban-Mu. Selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat
Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, katakan dengan segenap hatimu, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada hari ini, kita mau sama-sama satukan hati kita, memuji Tuhan Allah yang perkasa. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Katakan, Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya, Dia Tuhan segala
benar Tuhan, Kau ajaib di tempat kudus-Mu ya Bapa. Dan kami tidak pernah takut ya Tuhan. Kami tidak pernah takut untuk menjalani kehidupan ini karena kami tahu Tuhan, Kami punya Tuhan yang besar. Musim boleh berganti ya Tuhan, keadaan boleh tidak menentu, tapi kasih-Mu selalu abadi buat setiap kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hatimu boleh sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Oh, musim akan selalu berganti, kasih-Mu Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ini yang kami yakin ya Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati, kami yakin melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Kau yang selalu menolong kami, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutmu takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kami percaya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
Yesus. Ini iman percaya kami kepadamu Tuhan. Ini iman percaya kami kepadamu, bahwa Engkau selalu menolong, menjaga, menuntun setiap anak-anak-Mu ke jalan yang benar, membawa kami ke air yang tenang ya Tuhan. Sebab gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur setiap kami ya Tuhan. Engkaulah gembala kami yang baik ya Tuhan. Yesus, Yesus. Dengan segenap hatimu katakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Selai di rambut kami, selai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu Kau yang menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah yang kami percaya ya Bapa. Engkaulah yang kami andalkan. Dan saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua umat Tuhan mari sama-sama katakan. Amin. Puji nama Tuhan, senang kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan, dengan keluarga besar rohani hari ini. Selalu menjadi sebuah sukacita bisa hadir dalam kehidupan Anda walaupun lewat virtual, walaupun lewat
gadget, walaupun lewat internet. Tetapi saya tetap bersyukur dengan pandemi ini karena bagaimanapun Tuhan pakai kita semua menjadi tanpa batas. Tidak bisa dibatasi oleh ruang, tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak bisa dibatasi oleh kondisi. Kapanpun, dimanapun, pelayanan kita bisa terus berjalan, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan itu adalah overflow. Itu adalah luapan. Bahwa pandemi ini tidak menghentikan luapan anugerah Tuhan. COVID-19 tidak menghentikan luapan hati Tuhan untuk Tuhan memenangkan bangsa-bangsa. Beberapa hari yang lalu saya menerima satu gambar meme di mana iblis berkomunikasi dengan Yesus. Iblis mengatakan bahwa oleh karena COVID, gereja tutup. Tetapi di meme tersebut Tuhan Yesus berkata justru karena COVID, sekarang gereja ada di setiap rumah-rumah. Itu adalah overflow. Itu adalah luapan. Nah, kita akan pelajari overflow luapan ini agar semua Anda yang ada di rumah justru di saat zaman pandemi ini merasakan luapan kesembuhan, luapan kasih karunia, luapan kemenangan. Apapun juga, bahkan dosa sekalipun tidak bisa dapat menghentikan luapan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk luapan anugerah, luapan kasih karunia yang tidak akan pernah dapat tertahankan oleh apapun juga. Oleh siapapun juga, bahkan oleh karena dosa sekalipun. Dan hari ini jemaat-Mu hadir beribadah dengan kehausan yang luar biasa. Siap untuk menerima luapan anugerah yang datang dari atas. Luapan kasih karunia yang datang dari atas, dan biarlah semua kami menikmati luapan hebat ini. Kami siap untuk belajar akan Engkau yang adalah firman. Sama-sama yang siap, kita katakan amin. Kita akan langsung buka Alkitab kita. Kita akan lihat yaitu adalah Yohanes 21 dari ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-6. Dan sebelum kita baca ayat ini, yuk sama-sama ambil live chatnya, ambil komennya. Kalau Anda beribadah setelah ibadah premier, Anda ketik demikian arti iman, yaitu adalah aku siap menerima luapan anugerah Tuhan hari ini. Perhatikan Yohanes 21 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon, Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Karena semua kita tahu itulah usaha daripada Petrus, itulah kehidupan sehari-hari daripada Petrus, dan tidak ada yang salah di sini karena bagaimanapun juga Petrus harus memberi makan dirinya sendiri dan juga keluarga yang ada. Tidak ada yang salah. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Padahal penafsir berkata bahwa mereka sangat profesional. Penafsir berkata bahwa mereka itu sangat ahli, tapi didapati malam itu semalam-malaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini yang menarik perhatian saya, yaitu ayat yang keempat.
Dan sengaja slide yang akan diperlihatkan kepada Anda, kita pertebal ayat ini. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Menurut saya ini penting. Kita harus berhenti di ayat ini sebetulnya. Karena seringkali benar kita kalau melihat daripada perikop ini happy ending. Mereka mendapatkan 153 ekor ikan. Banyak orang berkata bahwa ya benar itu adalah Yesus yang menginstruksikan. Tetapi kita harus highlight ayat yang keempat ini. Sebuah kenyataan, sebuah realita pada saat itu. Para murid tidak tahu yang berkata itu adalah Yesus. Itu penting. Jadi bagi para murid, itu orang nggak jelas. Bagi para murid, itu orang yang tidak dikenalnya. Bagi para murid, itu bukan siapa-siapa. Sampai dengan ayat yang keempat. Jadi bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, orang yang tidak dikenal, orang yang nggak penting buat mereka sebetulnya. Tapi bagaimanapun juga, mereka nggak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tetapi orang yang tidak dikenal itu, orang yang tidak penting itu, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, memberikan instruksi. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Nah yang menarik adalah ayat yang ke-6. Ternyata orang yang tidak dikenal itu, unidentified person itu, orang yang dimana mereka nggak tahu siapa itu. Mereka nggak tahu itu Yesus, ada kemungkinan karena jarak. Karena jarak yang cukup jauh, ada kemungkinan mereka nggak melihat bahwa itu adalah Yesus. Dan apa yang terjadi? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan itu. Dan semua kita tahu, mereka mendapatkan 153 ekor banyaknya. Posisi murid itu kenapa sampai taat kepada orang yang gak jelas? Kenapa sampai mereka mendengar perkataan dari orang yang entah berantah? Kenapa saya katakan demikian? Ya karena ayatnya berkata walaupun Yesus menampakkan diri, tapi murid-murid gak tahu bahwa itu adalah Yesus. Posisi murid seperti apa? Menurut saya sudah dalam keadaan pasrah. Karena semalam-malaman tidak mendapatkan ikan. Yang mana mereka adalah profesional, yang mereka adalah para ahli, yang bertahun-tahun itu adalah mata pencaharian mereka. Tapi pada sebuah titik mereka pasrah. Dan yang kedua, yang kita bisa pelajari daripada ayat ini, yang kedua mereka ini nurut. Tetapi ada lagi yang ketiga, yaitu mereka rendah hati. Beberapa minggu yang lalu ada satu pelajaran kerendahan hati yang saya pelajari dengan istri saya, Ibu Elsa. Di hari Senin kalau tidak salah, atau hari Senin tepatnya, saya diminta oleh keluarga sahabat saya untuk memberikan pelayanan penutupan peti di Depok. Untuk saya ke Depok itu sudah belasan tahun. Karena ya saya tinggal di Pamulang, gereja ada di Sawangan, dan jemaat gereja induk kami ada di Depok. Sekian belas tahun itu rute yang biasa kami lakukan. Bisa lewat Sawangan atau bisa lewat tol. Nanti pasar Minggu belok kanan, Margonda langsung ke gereja. Itu bukan sesuatu yang luar biasa buat saya. Itu bukan rute yang asing buat saya. Tapi ketika akan pergi kira-kira 7:30, menantu saya kebetulan Stephen tinggal di rumah, sedang menginap di rumah. Pak mau lewat mana? Saya langsung berkata, ya kayaknya Sawangan aja. Karena kalau lewat tol jam segini pasti banyak orang yang akan pergi untuk berkantor. Oke,
Stephen bahkan meneguhkan, iya Pak, tol sekarang banyak jalan berlobang. Tapi nggak tahu kenapa, ketika saya duduk, istri saya menggunakan Google Maps. Dan istri saya berkata, Pak, kita nih nggak tahu nih. Kita punya waktu cuma tinggal 1,5 jam untuk ibadah pelepasan, harus on time, nggak mungkin keluarga yang berduka tungguin kita. Jadi yuk kita pakai Google Maps. Jadi aku bilang begini, ya udahlah pasrah aja. Ya sudahlah kita nurut aja dengan apa yang dikatakan oleh Google Maps. Dan saudaraku, ternyata Google Maps menunjukkan kepada saya jalan yang tidak pernah saya lalui. Yang nggak tahu nama jalannya itu apa. Pokoknya dari rumah menuju ke Pondok Cabe, dari Pondok Cabe itu melintas ke Cinere, dari Cinere melintas nggak tahu ke arah mana. Yang pokoknya setiap instruksi saya lakukan, setiap direction saat itu saya taati. Dan yang luar biasa, saya bilang kepada Ibu Elsa, Mam, ini lewat mana? Ini jalan mana? Dan saudaraku, istri saya berkata, ya sudahlah, nurut aja. Dan yang luar biasa, menurut perkiraan kalau lewat jalan normal yang saya tahu bisa 2 jam. Saudaraku, oleh karena pasrah, nurut dan rendah hati, bisa sampai ke tempat tujuan hanya 1 jam 5 menit. Saya bersuka cita dan saya langsung berkata kepada istri saya dapat pelajaran soal rendah hati. Sekarang saya bisa mengerti apa yang terjadi dengan para murid ketika itu. Mereka dalam keadaan pasrah, sudah semalam-malaman tidak mendapatkan ikan. Ketika ditanya apakah ada lauk pauk, tidak ada. Orang yang tidak dikenal, bukan apapun, bukan siapapun. Tiba-tiba berkata, tebarkanlah jala ke sebelah kanan. Tetap nurut. Dia nggak bilang ini, lu siapa? Lu so tau banget, lu kok ngatur-ngatur gue. Gua kan lebih berpengalaman. Saya betapa banyaknya hari ini mendapati orang-orang yang demikian. Yang berkata ketika dikoreksi, ketika diberi masukan yang lebih baik, bukannya didengar. Tetapi lu ngatur-ngatur gue. Lu tahu apa, gue lebih senior. Masa gue yang harus nurut sama lu? Saudaraku, itu bukan tindakan bijak menurut saya. Saya tidak akan pernah sampai 1 jam menuju ke Depok kalau saya mengeraskan hati dan merasa lebih tahu. Tapi sekian minggu kemudian saya punya pengalaman lagi. Satu siang Ibu Elsa berkata, Pak, kita ngopi yuk sore. Dan akhirnya saya mengambil keputusan dengan Ibu Elsa juga ada sebuah kebutuhan. Kami ngopi sore itu di sebuah mall di Jakarta Selatan. Saya bilang sama Ibu Elsa, Mam kita nggak boleh kemalaman. Kita jam 7 saya akan punya jadwal khotbah di Taman Doa Rumah Pengobatan live streaming. Dan apa yang terjadi? Saudaraku, saya meninggalkan mall itu jam 5.30. Saya merasa cukup pas 1,5 jam menuju ke Taman Doa Rumah Pengorbanan di Depok. Apa yang terjadi? Saudaraku, saya katakan kepada Ibu Elsa, seperti sekian minggu yang lalu, yuk kita gunakan Google Maps. Tetapi ada sebuah pengalaman yang lebih luar biasa lagi. Saudaraku, dari mall tersebut menuju ke Lebak Bulus, dan saya berkata, nanti kalau sudah lewat Cilandak Town Square, kita masuk ke tol baru. Masuk ke tol baru, langsung menuju ke Depok, tol yang baru. Ibu Elsa berkata, oke. Dan ketika sampai ke Cilandak Town Square, ternyata Google Maps-nya bilang begini, lurus menuju Pasar Minggu. Padahal ketika saya lihat, itu merah. Itu merah, tapi lewat jalan tol yang baru, tidak direkomendasikan, tapi jelas-jelas biru. Saya harus ambil keputusan.
Dan akhirnya saya ambil keputusan, saya bilang itu jelas-jelas merah. Kita bukannya nggak mau taat, tapi jelas-jelas merah. Saudaraku, apa yang terjadi? Saya ambil ke kiri dan ambil jalan tol baru. Saudaraku, Anda tahu? Ternyata Google Maps yang ngasih tulisan di bawahnya, unknown road. Jadi Google Maps yang nggak tahu bahwa itu ada jalan baru. Gitu ceritanya. Ketika sampai, ternyata, Pak, ini jalan tol baru, ya benar lancar. Tapi kan kita tahu di ujungnya nanti kita keluar menuju ke Depok, itu kita harus lewati jalan yang macet. Dan apa yang terjadi? Ternyata Google Maps-nya bisa mendeteksi kembali itu jalan, diinformasikan kamu harus keluar jalan daripada gate Andara. Dan apa yang terjadi? Kita ikuti jalannya pada sampai sebuah titik. Ada informasi dari Google Maps bilang gini, belok kanan dan masuk ke jalan tol Cinere. Dan saya dengan Ibu Elsa cukup berteman. Itu gimana Google Maps? Kita jelas-jelas tujuannya ke Depok tapi disuruh belok kanan. Nah, ketika sampai di lampu merah, saya buka jendela. Ada pengamen di sebelah kanan saya dan saya tanya. Orang yang saya tidak kenal, orang yang saya tidak tahu, saya cuman bilang begini, Pak, ini Google Maps bilang saya harus belok kanan ke tol Cinere. Bapak mau kemana? Mau ke Depok. Dan ketika dia berkata mau ke Depok, dia cuman bilang begini, ini setelah lampu merah Depok. Ini sudah Depok, ini sudah jalan Beji, ini sudah jalan Nusantara. Bapak kemana? Nggak tahu kenapa, pokoknya saya disuruh ke kanan. Tetapi saya mengambil keputusan untuk menuruti orang yang tidak saya kenal di pinggir jalan. Orang yang saya tidak tahu. Mungkin saja dia salah, tetapi ketika kita pasrah, kita nurut, kita rendah hati. Saya tahu persis semua Anda akan sampai pada tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Nah, perhatikan dari mana overflow-nya. Dari mana konteks overflow-nya? Perhatikan tangan saya ketika mereka lepaskan jala ke sebelah kanan. Siapa yang setuju dengan saya, itu ikan 153 ekor enggak janjian. Ada di satu tempat di mana jala itu ada. Tidak mungkin. Kenapa? Karena semalam-malaman mereka sudah tidak mendapatkan ikan. Tapi ketika mereka dengan rendah hati, nurut, pasrah, mengikuti apa yang diperintahkan, jala itu ketika ditebar ke sebelah kanan. Tolong lihat tangan saya. Saya berani bilang bahwa itu ikan tiba-tiba janjian ngumpul satu demi satu. Dan mereka sampai pada jala. Dan ketika diangkat 153 ekor ikan. Itu adalah kekuatan daripada kerendahan hati. Kita akan tutup. Kita akan lihat di bagian ini. Yehezkiel 47. Yehezkiel 47. Sungai yang keluar dari bait suci. Ini merupakan doa daripada saya. Agar hati kita, hidup kita, apa saja yang kita kerjakan. Saudaraku, ketika kita punya kerendahan hati. Tuhan bisa luapkan semua yang baik dalam kehidupan kita. Saudara masih ingat apa yang terjadi dengan Nuh ketika itu? Karena dengan pasrah, nurut, rendah hati, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan untuk membuatkan bahtera. Saudaraku, peneliti mengatakan bahwa yang terkumpul ketika itu 50.000 ekor binatang. Baik yang melata, baik yang di udara. Siapa yang sepakat dengan saya? Hanya dengan kerendahan hati Nuh, itu yang namanya binatang ngumpul sendiri. Nggak mungkin Nuh 50.000 ekor binatang dia buru. Tidak mungkin. Pasti ngumpul sendiri. Saudaraku, itu adalah overflow. Saya berdoa, saudara sungguh-sungguh mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Di mana Tuhan yang kirimkan itu sendiri dalam kehidupan kita. Saudaraku, tulis di chat saat ini. Tulis di komen saat ini. Biar hidupku menjadi jala yang terbuka. Dan berkat Tuhan mengalir, meluap ke dalam kehidupanku. Kita lanjutkan.
sungai yang keluar dari bait suci, Yehezkiel 47, tentunya overflow. Karena posisi daripada bait suci, posisi daripada Yerusalem itu adalah sekitar 300 meter di atas permukaan air laut. Kalau ada titik nol daripada permukaan air laut, kira-kira 300 meter di atas permukaan air laut. Pastinya ketika sungai itu mengalir dari bait suci, dari Yerusalem, itu pasti overflow, mengalir. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Dan mengalir menuju ke timur sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Yang menarik perhatian saya, kemana sungai itu mengalir? Dan itu sangat penting untuk kita pelajari, yaitu ayat yang ke-8. Di mana ketika sungai itu meluap, benda-benda mati menjadi hidup, sesuatu yang ajaib Tuhan kerjakan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kemanapun air itu mengalirkan ada kesembuhan, ada kemuliaan. Dan ternyata air itu ayat yang ke-8. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur. Dan menurun ke arah Yordan. Dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam. Dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, overflow, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana menjadi hidup. Saudaraku, rendah hati tampaknya lemah. Ya, tetapi sangat kuat. Terlihat sepertinya di bawah, tetapi sesungguhnya ada di atas. Hati-hati, semakin hari ada seorang hamba Tuhan berkata ini adalah deceive era. Apa itu deceive era? Yaitu adalah di mana momen-momen, di mana era, di mana momentum yang segala sesuatunya menipu. Segala sesuatunya menipu. Tapi biarlah kebenaran hari ini kita tidak tertipu. Ya, kerendahan hati. Itu sepertinya kita lemah padahal kita kuat. Kerendahan hati itu sepertinya di bawah, tapi sesungguhnya kerendahan hati itu di atas. Itu penting. Yang pertama yang saya bisa pelajari, orang yang rendah hati pasti akan belajar terus. Karena dia merasa belum pandai. Ketika ada masukan, ketika ada koreksi, dia akan terus belajar. Ya benar, tidak semua yang koreksi atau kritik atau masukan kita harus terima, kita juga harus timbang. Tetapi hati kita itulah yang penting. Ketika sikap hati kita benar di hadapan Tuhan, bahwa kita mau terus rendah hati, mau terus belajar, maka menurut saya orang yang rendah hati, sikap yang pertama adalah karena dia merasa tidak pandai, karena dia merasa tidak pintar, dia akan terus belajar. Saya tadi berkata bahwa ini deceive era, ini deceive moment, hati-hati. Sepertinya kita tahu, sepertinya kita bisa, sepertinya kita mampu, padahal segala sesuatu sudah berubah. Hati-hati, ini era yang sangat membuat banyak orang Kristen, bahkan gereja, tertipu. Nanti aja gak usah bikin online. Susah. Dulu kan kita ribuan orang. Nanti sebentar lagi juga dibuka lagi. Nanti juga sebentar onsite lagi. Padahal semua kita tidak tahu. Saudaraku, yang lama tidak akan pernah kembali lagi. Ya, saya tahu persis ada seorang hamba Tuhan yang juga pemilik perusahaan. Yang sangat terkenal 5-10 tahun yang lalu. Dia berkata kepada saya, Kang, yang namanya setiap bulan cuma perusahaan. Pegang 100-200 miliar biasa. Pegang yang namanya cash flow.
penjualan per bulan 200-300 miliar itu mah biasa. Tetapi ketika saya dapati hamba Tuhan dan juga sahabat saya yang juga sekaligus pengusaha, ternyata harus melego semua aset. Melego semua aset. Dan apa yang terjadi ketika saya tanya, apa yang salah? Ternyata dia bilang begini, kesalahan terbesar kami tidak mau belajar dari penjualan yang semula offline, sekarang online. Dia berkata sekarang bukan hanya kami nggak pegang 200-300 miliar setiap bulan. Sekarang kami sudah menyatakan bahwa perusahaan kami bangkrut. Kenapa? Karena tidak mau belajar. Saya berdoa jemaat Tuhan, kita harus menyesuaikan diri. Lemesin aja. Lentur dengan keadaan. Kalau memang zamannya seperti ini. Kita yuk cepat belajar, cepat buka diri, cepat baca buku. Cepat mendengar. Jangan merasa hebat, jangan merasa sok tahu. Tidak akan pernah. Justru orang-orang yang menganggap rendah hati itu rendah. Rendah hati itu lemah. Rendah hati itu nanti kita diinjak-injak. Saudaraku, justru ini adalah deceive moment. Di mana banyak orang yang tertipu. Yang mana mereka merasa, enggak 5 tahun yang lalu saya bisa. 10 tahun yang lalu saya tetap bisa bertahan. Ini zaman sudah berbeda. Tidak akan pernah kembali lagi dengan masalah. Mungkin ada di antara Anda, oh enggak apa-apa, hari ini saya masih oke kok. Pembeli masih datang, hari ini tenang kok, jemaat masih datang. Tetapi Anda harus mengerti, jemaat atau pembeli yang datang hari ini bagaimanapun juga, umurnya akan terus bertambah dan digantikan dengan generasi yang baru. Di mana mereka tidak lagi menyukai yang namanya offline. Mereka akan tetap bertahan dengan online. Gereja harus siap, Anda juga harus siap. Pada saat kita merasa tidak perlu belajar. Perhatikan ini. Saat itulah justru kita juga perlu belajar banyak. Arti akan kerendahan hati. Iya. Justru ketika kita merasa tidak perlu belajar, justru pada saat itulah kita harus belajar banyak mengenai kerendahan hati. Saya sungguh alami dalam 12 bulan terakhir ini. Kalau saya nggak mau lagi belajar, nggak mau lagi terbuka, saya tahu itu bukan persoalan apakah saya malas atau tidak. Itu persoalan kerendahan hati. Yang kedua, orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang. Seperti Yesus sendiri. Seperti Yesus sendiri. Ia dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Kita belajar kepada Rut. Rut 2 mengatakan bahwa ketika Rut bilang kepada Naomi, aku akan ngambil jelai. Aku akan ke padang. Dan ternyata kebetulan ternyata itu adalah milik daripada Boas. Ayat yang di bawahnya berkata, ketika Boas sampai di ladang, dia berkata apa? Dia bilang begini kepada semua pekerjanya, bahwa Tuhan memberkati engkau. Betapa rendah hatinya seorang namanya Boas. Dia yang pemilik ladang, dia bos, tapi punya akhlak yang luar biasa mulia. Bukan bawahannya terlebih dahulu, tetapi dia yang terlebih dahulu berkata, Tuhan memberkati engkau. Itu adalah akhlak ilahi. Dan semua kita mengerti. Dari kehidupan seorang Boas, lahir Obed, lahir Isai, lahir Daud. Ujungnya Yesus yang menjadikan Anda dan saya diselamatkan. Itulah overflow. Dari seorang Boas mengalir aliran ilahi. Jangan pernah merasa mulia dengan merendahkan orang lain. Jangan merasa kita lebih tinggi ketika kita merendahkan orang lain. Jangan kita merasa lebih hebat dengan kita mencibir keberadaan orang lain.
Karena kemuliaan akan dimiliki oleh mereka yang rendah hati. Orang yang rendah hati akan mudah bergaul. Orang yang rendah hati akan disukai oleh banyak orang. Orang yang rendah hati akan mudah lobbying akan dibuka, networking akan dibuka. Segala sesuatu akan dibuka, pertemanan akan dibuka. Dan kalau boleh saya bersaksi satu hal hari ini. Kalau saya ada sebagaimana saya ada hari ini. Saya tidak punya harta banyak. Tapi saya punya teman banyak. Saya punya teman banyak. Dan menurut saya harta di hari terakhir justru di hari pandemi bukan sekedar uang. Yaitu pertemanan, yaitu persahabatan. Dan dibutuhkan kerendahan hati. Jangan anggap dirimu paling mulia. Enggak, saya paling bisa, saya paling senior, saya yang paling dipakai Tuhan. Saudaraku, yang namanya networking akan tertutup. Bukankah Alkitab dengan jelas berkata, tidak baik engkau seorang diri saja. Karena bagaimanapun tidak ada yang pernah orang berhasil sendirian. Kita membutuhkan orang lain. Yang ketiga, kita akan pelajari. Orang yang rendah hati pasti dapat mengendalikan dirinya. Walaupun dia merasa benar, walaupun dia merasa hebat, walaupun dia merasa berpengalaman, dan lebih mementingkan kepentingan bersama. Seperti ketika para murid ketika itu tidak mendapatkan ikan semalam-malaman. Kalau dia mementingkan dirinya sendiri, nggak pusing, keluarga saya nggak makan juga nggak apa-apa. Nggak perlu nurut, ini orang nggak jelas. Bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, ngapain nurut orang nggak jelas. Saudaraku, kita tidak akan pernah sampai untuk kepentingan bersama. Itu memuliakan nama Tuhan. Saya mengucap syukur, saya ketemu dengan orang yang tidak jelas di perempatan lampu merah. Saya bertanya, ini Google Maps harus ke kanan. Cinere, Depok di mana? Untung saya nurut. Dan ketika saya nurut, apa yang terjadi? Maka kepentingan bersama, saya bisa datang on time. Tidak terlambat dan akhirnya memuliakan nama Tuhan. Orang yang rendah hati pasti dapat mengendalikan dirinya. Pasti bisa mengendalikan dirinya. Karena dia tahu bahwa kekuatannya terbatas. Dia tahu bahwa kekuatannya tidak seberapa. Yang keempat, orang yang rendah hati selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dan mengandalkan Tuhannya. Karena kita tahu bahwa semua datang dari atas. Tidak ada yang baik dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mulia dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kita tetap rendah hati. Dan Anda harus chat slide ini. Walaupun ini bisa di capture, tapi tolong diketik. Supaya ketika Anda mengetik, itu ada kekuatan daripada kerendahan hati. Yang mana Yesus adalah contoh daripada kerendahan hati yang luar biasa. Dia mau melayani sama seperti manusia. Meninggalkan kealahannya untuk menjadi sama seperti manusia. Perhatikan, kesalahan yang membuat kita rendah hati itu lebih baik. Bukan saya berkata saya mentolerir dosa. Tapi bagaimanapun juga dalam kehidupan pasti ada ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan, saya tidak mentolerir dosa. Ketidaksempurnaan akan membuat kita rendah hati. Itu lebih baik daripada sebuah pencapaian, sebuah keberhasilan yang membuat kita sombong. Yang membuat kita sombong. Dengan pelayanan gereja online, setiap minggunya saya review. Saya tuh bersyukur kepada Tuhan kalau ada yang gak sempurna. Kenapa? Justru supaya gak sombong. Saya tuh bersyukur kalau ada segala sesuatu kesalahan, ketidaksempurnaan, keterbatasan. Saya bersyukur walaupun saya berusaha untuk memberikan kepada semua Anda pelayanan production konten ini sempurna. Tapi saya kadang-kadang bersyukur. Bukan karena pencapaian demi pencapaian yang saya syukuri terhadap kesalahan dan keterbatasan. Itu pun kita harus bisa syukuri. Karena dengan orang yang rendah hati, dia akan terus belajar. Harus dibedakan orang yang rendah hati dan rendah diri. Saya tidak akan berpanjang lebar
untuk membahas mengenai rendah diri, tetapi Anda bisa foto dan saya sengaja untuk menuliskan pemaparan apa sih rendah diri itu. Rendah diri sama dengan minder, yang tidak punya prinsip. Orang minder nggak punya prinsip. Pasti nggak punya prinsip. Tidak ada keteguhan. Justru orang rendah hati punya keteguhan. Dia akan menjadi orang yang ragu-ragu senantiasa, tidak tegas, bingung, selalu merasa kalah dengan yang lain, dan tidak memiliki motivasi untuk belajar dan berkembang. Masuk ke zaman online, minder karena nggak punya alat, minder karena nggak punya sumber daya. Akhirnya apa? Ragu-ragu dan tidak lakukan apapun. Itu minder, itu rendah diri. Ini zaman sudah internet, yang lama sudah berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi ke masa mendatang sekalipun. Tapi ketika minder, ya gue minder dah. Saya mah orang kampung, saya mah bukan apa-apa, saya mah bukan siapa-siapa. Minder dah, akhirnya ragu-ragu, tidak mengambil keputusan yang cepat, dan tidak melakukan hal-hal yang produktif. Itu rendah diri. Nah yang kedua, yang terakhir, orang yang rendah diri selalu takut menghadapi kenyataan. Takut menghadapi kenyataan. Tapi bangga dengan masa lalunya. Itu orang rendah diri. Bangga dengan masa lalu, padahal lupakan segala sesuatu yang lalu. Kita terus berlari-lari ke depan, kata Rasul Paulus. Tapi tidak realistis ketika menghadapi masa mendatang. Tidak real ketika melihat persoalan masa mendatang. Kenapa? Karena minder, karena rendah diri, karena ragu-ragu, karena takut melakukan kesalahan. Tidak menjadi risk taker. Saudaraku, terkadang kita harus menjadi risk taker. Kita menjadi orang-orang yang berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko. Ketika gereja online ini diadakan, ketika kita bangun sedemikian rupa, kami harus jual aset. Yang penting kami harus jual untuk membangun online. Saya tahu itu beresiko. Tapi harus ada orang-orang yang berani mengambil resiko. Karena kita mau terus belajar dan rendah hati. Melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya tahu persis, pelajaran hari ini sangat luar biasa. Sangat memberkati kita. Dan di akhir ibadah ini yuk sama-sama live chat. Dan Anda katakan, aku hari ini biarlah didapati Tuhan menjadi orang yang rendah hati. Kita berdoa. Bapak terima kasih untuk pengajaran yang luar biasa hari ini. Engkau tunjukkan kemuliaan-Mu. Gak apa-apa sepertinya kami dalam keadaan lemah, tapi sesungguhnya kami kuat. Gak apa-apa dianggap orang kami rendah, tapi sesungguhnya di hadapan Tuhan kami ditinggikan. Tidak apa-apa kami disepelekan, tapi Tuhan yang permuliakan. Bapa, Engkau berikan hati yang benar kepada seluruh jemaat-Mu hari ini. Yang sangat diberkati oleh Tuhan luar biasa. Dan luapan kasih karunia, mukjizat, kekayaan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Amin.